Saudara-saudari yang terkasih, ketika merenungkan Injil hari ini, saya ingat suatu buku yang diperkenalkan sewaktu kuliah, yaitu buku yang ditulis tahun 1975 oleh Erich Fromm dengan judul To Have or To Be, yang diterjemahkan memiliki atau menjadi. Dalam buku ini digambarkan dua cara modus bereksistensi bagaimana kita berada. Bagaimana masyarakat industri modern lebih memilih dan mengejar kebahagiaan dengan cara memiliki sebanyak mungkin dan menikmati semaksimal mungkin daripada menjadi diri sendiri seasli mungkin yang justru akan membuat diri bahagia karena kebahagiaan dicari dari unsur-unsur dari dalam, bukan dari unsur-unsur dari luar, dari unsur-unsur spiritual, bukan pertama-tama dari hal-hal material. Saudara-saudari yang terkasih, apa dan siapa yang membuat bahagia tidaklah sama bagi semua orang. Maka kalau kita tanya satu persatu, ada begitu banyak jawaban yang berbeda-beda. Ada orang yang bahagia kalau punya ini dan itu. Ada orang yang bahagia kalau merasa aman dan nyaman. Ada orang yang bahagia kalau dihormati dan dihargai. Ada yang bahagia kalau dicintai dan bisa mencintai. Ada juga yang bahagia kalau ia dapat menjadi dirinya sendiri, merealisasikan diri sebagaimana yang diinginkan, hidup sebagai diri sendiri. Kalau apa yang secara material dan siapa yang membahagiakan itu hilang, lenyap, dan mati, apakah kita masih bahagia? Yesus mengajak kita untuk tidak sekedar bahagia, tetapi mengalami hidup terberkati, hingga mengalami sukacita dalam Tuhan yang tidak ditentukan oleh adanya sesuatu. Saya memiliki ini dan itu, atau hadirnya seseorang, saya ada seseorang atau sekelompok orang yang berada di sekeliling kita. Orang yang mengalami hidup terberkati, hidup dalam Tuhan, akan mengalami bahagia. Tetapi orang yang bahagia secara material belum tentu mengalami hidup terberkati secara spiritual. Yesus mengajak kita menjadi diri sendiri yang terberkati sebagai citra Allah yang dikasihi oleh Allah dan menampilkan wajah kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bertanya kepada calon pengantin, untuk apa kalian berkeluarga? Mengapa memutuskan untuk menikah? Mengapa kamu mau menikah? Salah seorang menjawab, saya ingin agar hidup menjadi lebih hidup. Sekarang ini sudah hidup, tapi dengan menikah menjadi lebih hidup. Saudara-saudari yang sudah menikah, bagaimana? Hidup menjadi hidup atau hidup menjadi sebaliknya? Artinya katanya, kalau sekarang sudah baik, saya ingin jadi lebih baik. Kalau sekarang sudah senang, saya ingin lebih senang. Kalau sekarang sudah bahagia, tentu saya ingin lebih bahagia. Di kesempatan lain saya bertanya, mengapa saudara mau memilih dia sebagai pasangan hidup seumur hidup? Bukan hanya untuk beberapa tahun, seumur hidup. Ia menjawab, karena pasangan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin kalau orang takut akan Tuhan, ia akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan menunaikan tugas panggilannya dalam hidup berkeluarga. Sebagaimana saya selalu berdoa, Tuhan berilah aku pasangan hidup yang takut akan Engkau. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama mengingatkan kita bahwa orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, takut akan Tuhan, senantiasa bergantung pada Tuhan, akan hidup bahagia bagaikan tanah, bagaikan tanaman yang hidup dengan subur, daunnya tetap hijau. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatan manusia tidak akan mengalami kebahagiaan sejati, tidak hidup dalam berkat, bukan orang terberkati.
Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi prestis dan prestasi hidupnya adalah usahanya sendiri. Sedangkan orang yang terberkati mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Injil hari ini Lukas berbicara tentang sabda bahagia yang merupakan paralel dari sabda bahagia yang diucapkan Yesus di atas bukit pada Matius 5, 1 sampai dengan 12. Lukas mengucapkannya di tempat yang datar. Karena Lukas bermaksud bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus ini dalam Lukas, ini adalah merupakan pedoman hidup praktis sehari-hari. Yesus menyebut 4 kelompok orang yang terberkati. Terjemahannya memang bahagia, tetapi lebih tekat bersukacita, sukacita yang tidak dapat diambil oleh apapun dan oleh siapapun. Sukacita dalam Tuhan, makarios, dan boleh juga disebut dengan hidup terberkati. Maka dalam kitab suci bahasa Inggris dulu disebut happy are those, sekarang diganti menjadi blessed are those. Terberkatilah mereka. Maka 4 kelompok tersebut adalah yang terberkati adalah mereka yang mengalami sukacita bahagia karena mengandalkan Tuhan, memfokuskan hidup pada Tuhan yang melebihi barang apapun dan orang manapun, yang digambarkan sebagai orang yang hidup miskin, yang tak khawatir kehilangan apapun karena tidak memiliki apapun. Orang-orang ini akan rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Kedua orang terberkati kalau haus dan lapar akan kebenaran, yaitu haus akan sabda Allah dan lapar akan roti kehidupan. Ketiga orang terberkati kalau berjuang, berjerih payah menunaikan tugas panggilan hidupnya, seperti kata Mazmur 126:5, orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Keempat, orang terberkati kalau hidupnya setia pada Yesus dan ajarannya dengan risiko dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Yang tidak terberkati, mereka itulah mereka yang terkutuk. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari perkawinan, misa perkawinan sedunia. Itu biasanya ditempatkan pada hari Minggu yang mendekati tanggal 14. Maka ini yang dekat sebelumnya, kadang setelahnya, tergantung yang dekat tanggal 14 hari Minggunya. Hidup berkeluarga yang diawali oleh jalan menuju hidup terberkati yang akan membawa kebahagiaan, bahkan sukacita bagi setiap anggota keluarga. Maka hidup keluarga itu merupakan berkat Tuhan. Bukan hanya dikehendaki, tetapi juga diberkati oleh Allah. Mana jalan yang dipilih untuk keluarga bahagia? Memiliki sebanyak mungkin sesuatu atau menjadi diri seasli mungkin. Maka ketika orang akan menikah, apa yang dipersiapkan? Barang-barang material, rumah, kendaraan, fasilitas lain, ataukah ada sesuatu? Dan apa yang orang keluarga usahakan setelah menikah? Apakah berusaha memiliki atau menjadi keluarga bahagia? Hidup keluarga terberkati kalau mengikuti sabda bahagia hari ini, berpusat pada Tuhan dan mengandalkan hidup pada Tuhan semata, yaitu keluarga yang takut akan Allah. Kalau keluarga itu haus akan sabda Allah, suka membaca kitab suci, dan lapar akan roti kehidupan, rajin untuk merayakan Ekaristi. Keluarga itu terberkati kalau berusaha keras menjalankan tugas dan setia pada panggilan hidup berkeluarga, bagaikan mencucurkan air mata untuk kebahagiaan keluarga, agar keluarga sungguh terberkati. Dan keluarga menjadi terberkati kalau hidup setia menjalankan nilai-nilai Kristian.
apapun yang terjadi, dengan berat bagaikan memanggul salib, setia. Keempat, hal yang menjadikan keluarga terberkati tersebut harus dihidupi oleh keluarga Kudus dan Nazaret yang mengandalkan Tuhan, mendengarkan sabda Allah, berjuang keras membesarkan Yesus, dan setia pada kehendak Allah sampai mengungsi ke Mesir. Maka 4 sabda bahagia ini ditambah 1 dengan menjadikan keluarga kudus dari Nazaret sebagai pola hidup keluarga kita. Melalui misa hari perkawinan sedunia, Marriage Encounter, MA, mengajak kita untuk mengusahakan hidup terberkati dalam keluarga dengan cara menjadi murid sejati Yesus. Bukan pertama-tama memiliki sesuatu, memiliki sebanyak mungkin, menikmati semaksimal mungkin, karena keluarga ternyata lebih berharga daripada sesuatu, daripada barang dan binatang. Keluarga adalah anugerah yang dipersembahkan Allah bagi kita. Tidak seorang pun lahir dari tidak seorang pun yang tidak lahir dari seseorang, dari orang lain. Entah itu keluarga utuh ataupun keluarga dalam situasi khusus. Allah mengajak kita untuk menjadi diri sendiri yang sejati. Semoga pasangan-pasangan hidup makin menguduskan satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, semoga keluarga Kudus Nazaret sungguh menjadi model keluarga kita, menjadi model keluarga yang terberkati. Terima kasih atas kesaksian kesetiaan keluarga-keluarga dalam menghidupi kekudusan sakramen perkawinan dan kesatuan serta keutuhan keluarga. Tadi ditayangkan ada begitu banyak pasangan mulai dari 40 tahun perkawinan, masih hidup pasti, sampai dengan 68 tahun perkawinan. Yaitu dari satu pasangan dari Anna Maria Tan dan Sunarko Yo, 68. Terima kasih juga atas kesaksian hidup perkawinan saudara-saudari. Ada yang berapa bulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan ada yang sekian tahun. Sekali lagi terima kasih. Mari kita doakan juga keluarga-keluarga yang saat ini berada dalam situasi khusus. Paus mengajak jangan mengadili mereka, kita doakan mereka juga berjuang untuk menjadi keluarga terberkati dalam situasi khusus.